Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita sayangi, kita cintai Habibana, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, berlimpah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang hadir di sini juga beserta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati Ramadan. Pada puasa Habib izin turun. Pada puasa alhamdulillah. Merasakan puasa nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau ada seseorang melaksanakan aktivitas ibadah dan dia menikmati ibadah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi laknat adalah ketika ada seseorang melakukan perbuatan maksiat dan dia menikmati maksiat itu. Di sini siapa yang ahli maksiat? Ada yang ahli maksiat? Enggak ada. Nampak dari wajahnya soleh dan solehah. Kalau dilihat mana yang maksiat nggak ada. Mudah-mudahan pemirsa Damai Indonesiaku pun begitu. Termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau di masa remaja. Nih, kita saat ini sedang berada di Universitas Islam 45 ya. Yang Masya Allah ini rata-rata anak-anak muda semua. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW dalam kondisi muda seperti ini. Lalu beliau saat itu sedang menggembala domba. Tiba-tiba ada aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di Mekah. Dan aktivitas itu menjurus ke arah negatif. Nabi SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kantuk. Jadi begitu ingin ikut-ikutan Nabi tidur. Dan ketika tidur tidaklah bangun kecuali yang negatif-negatif itu selesai. Itu bentuk penjagaan dari Allah. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang masih usia Masya Allah muda-muda ini, mahasiswa, mahasiswi dan juga para hadirin pemirsa yang ada di rumah, ketika ingin atau ada rasa mau melakukan aktivitas negatif tiba-tiba kok ada yang menghalangi, Masya Allah itu bentuk perlindungan Allah. Tapi masalahnya kalau ada yang ingin melaksanakan aktivitas perbuatan baik, tapi tiba-tiba dihalangi, itu tanda tanya. Contoh, lagi pengajian baik atau tidak? Baik, saat pengajian ngantuk. Itu kira-kira dihalangi melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk ngantuknya itu? Nah, hati-hati. Kenapa? Karena ini halangan bukan untuk perbuatan buruk, tapi kok halangan untuk perbuatan baik. Yang membuat orang terhalang dari perbuatan baik karena satu sebab dosa.
Begitu juga ketika orang dengan mudah menikmati perbuatan maksiat, nyaman dengan maksiat. Yang membuat dia nyaman adalah dosa-dosanya. Makanya ada orang yang ketika ngegibah itu kuat 3 jam. Iya apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Tapi insya Allah yang di sini jangan ya. Ada orang yang dia ngegibah kuat 2 jam, ngegibah kuat 3 jam, ke sana ngomongin orang, ke sana ngomongin orang. Nih, ketika bermusuhan kuat berbulan-bulan. Iya kan? Pokoknya nggak mau, kalau sama fulan nggak mau, sama fulan nggak mau, kuat berbulan-bulan dan dinikmati. Berarti ini tanda bahwa orang tersebut sedang mendapat laknat wal-iyadzu billah. Apalagi ada orang-orang yang terkadang dia tidak merasa kalau itu adalah perbuatan yang ada nilai dosanya. Contoh, ada orang yang mungkin dia jarang, ibadahnya jarang. Ya, Senin Kemis bukan puasanya. Kalau Senin Kemis puasa bagus, tapi ini ibadahnya, sholatnya bolong-bolong. Ya, puasanya juga bolong-bolong. Tapi orang ngelihat kok enak, rezekinya kok banyak. Hidupnya kok kelihatan nyaman. Ingat, itu yang disebut dengan istidraj. Bagaimana kita diajarkan dalam kisah ada orang namanya Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun? Kenal? Kenal di mana? Ada yang kenal Qarun? Nggak ada yang kenal, cuman tahu. Ya, karena kalau kenal ntar jadi teman. Coba kalau kita lihat bagaimana kisah Fir'aun. Kalau ada orang yang punya jabatan tinggi dan dia tidak pernah turun-turun, disebut Fir'aun, kira-kira marah atau tidak? Marah. Ada orang kaya dengan kekayaan yang berlimpah. Kalau dia disebut sebagai Qarun, kira-kira marah atau tidak? Marah. Kenapa dia marah? Sebab dia tahu Fir'aun itu buruk, Qarun itu buruk. Makanya dia tidak mau disebut Fir'aun, tidak mau disebut Qarun. Kenapa? Padahal kalau kita lihat Fir'aun, ya Allah, kekuasaannya berpuluh-puluh tahun. Kalau kita lihat itu Fir'aunnya, Qarun hartanya. Tuh, kemarin sampai di Bekasi ada hartanya Qarun. Padahal Qarun itu tinggalnya di Mesir. Coba bayangkan antara Mesir dengan Bekasi jauh enggak? Tapi di sini ada berita ditemukan harta karun. Emang hartanya siapa Karun? Hartanya Qarun. Coba bayangin jauh segitu dia masih punya harta. Tapi kenapa orang tidak mau jadi seperti Qarun? Satu aja alasannya. Sebab dia adalah orang yang tidak bertakwa. Sebab dia ahli maksiat. Walau saat hidupnya mungkin dia enak dengan maksiatnya, nyaman dengan maksiatnya, tapi itu dijadikan contoh. Contohnya bukan contoh baik, contohnya contoh buruk. Maka saat nanti ada kenikmatan yang bisa dijalani dan ternyata na'udzubillah, kenikmatan itu ternyata tempatnya pada kemaksiatan, hati-hati. Ingat Qarun, ingat Fir'aun. Segera bertaubat kepada Allah, segera meminta ampun atas segala dosa, mudah-mudahan dosa itu dihilangkan sehingga kita itu ketika hidup punya, kalau mobil tuh kalau lagi mau mundur ke belakang dia kalau udah dekat dengan tembok atau apa bunyi, apa itu namanya tuh? Sensor tuh, punya sensor keimanan yang tinggi sehingga begitu mendekat pada dosa langsung terasa kalau ini adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Jumpa lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Fatah Universitas Islam 45. Jalan Cut Mutia Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di segmen satu tadi, guru kita Ustaz Arifin Nugroho telah menjelaskan bagaimana ketika kita nyaman berbuat maksiat. Hal inilah yang perlu kita waspadai. Itulah tema besar kita, waspada
ada ketika kita berbuat maksiat dan ketika kita nyaman berbuat maksiat. Dan nanti di segmen kedua pemirsa, nanti akan dilengkapi tema yang menarik ini oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu, sarung kita. Selamat menyaksikan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Zivi Pradika yang sudah menampilkan satu lagu Tomat ya. Tobat Maksiat. Saya boleh bergabung di situ? Atau Bang Zivi boleh turun ke sini? Oke, kita turun sini dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Tadi lagu dari yang dipopulerkan oleh Wali ya? Wali. Nah, kalau misalnya kita mengambil tema pada kesempatan siang hari ini yaitu waspadai ketika kita nyaman berbuat maksiat. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin perlu ada pernah Bang Zivi rasakan nggak sih ketika ada suatu kondisi yang itu justru nyaman berbuat hal yang berdosa atau berbuat maksiat, misalnya ngomongin orang atau misalnya hal-hal yang mungkin sama ketika berbuat maksiat itu justru nyaman. Gimana tuh menurut Zivi? Iya, terkadang namanya manusia suka banyak hilafnya ya. Apalagi di bulan puasa, orang-orang yang seharusnya ada di rumah banyak berzikir, banyak ibadah, dia berjalan berduaan tanpa sadari dia berpegangan tangan padahal dia belum muhrimnya. Iya. Itu banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget kayak gitu. Ya mudah-mudahan orang mereka itu bisa sadar lah ya. Nah, Amin. ini sekarang sudah masuk ke hari ke-12. Lancar puasanya, aman semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman ini band semuanya aman, nyaman ya? Alhamdulillah. Ini kalau misalnya tadi kan lumayan tuh ya, vokal cukup mengeluarkan kegerus juga itu kan selama berpuasa. Ini apalagi kalau off air juga banyak dong. Ini gimana untuk mempertahankan apa namanya agar puasa agar tetap fit itu gimana tuh di tengah-tengah Zivi dan juga teman-teman manggung di tempat-tempat lain itu gimana tuh? Yang penting sahurnya cukup. Yang penting sahurnya cukup. Imannya dikuatin, tenaga, stamina udah disiapin sudah sahur. Sebelum sahur. Oh, sebelum sahur, oke. Terus kemudian kalau misalnya di tempat-tempat lain ada juga banyak ya undangan-undangan selain di Damai Indonesiaku ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada aja ya. Kita syukuri aja lah, alhamdulillah. Ini ada persiapan khusus nggak sih kalau misalnya sebelum perform, sebelum tampil di sebuah acara, apalagi kayak live gini, ini ada persiapan khusus nggak dari teman-teman Zivi dan juga yang lain? Ya paling kita cek sound sebelum kita mulai, kita sholat ibadah dulu lah. Gitu ya, Aja sih, Masya Allah. Kegiatan selain ngeband nih apa aja kalau misalnya di bulan Ramadan, Zivi? Kalau di rumah kita masing-masing punya kegiatan berbeda-beda ya. Kalau saya, Bang Dede? Main sama anak. Main sama anak? Main sama istri. Wes, bener nih lebih dipakai waktu di masjid nih. Ngeband juga tapi tampil juga ya. Oke, kalau misalnya Zivi melihat apa yang selama ini ada perbedaan nggak sih puasa tahun lalu dengan yang sekarang? Puasa tahun lalu dengan yang sekarang perbedaannya apa ya? Kayaknya sama aja tergantung imannya sih. Gitu ya. Job lebih rame. Kalau masalah job sekarang lebih menyusut. Ini kayak dari hati ya. Nah, apalagi sekarang kan fenomena sekarang sosial, apalagi kemarin habis terdampak di Bekasi kita kan, sekarang habis terdampak banjir, kemudian di tengah-tengah puasa. Kalau Zivi bisa ambil sedikit kesimpulan atau hikmah dari apa yang terjadi saudara-saudara kita di Bekasi yang terkena musibah, itu gimana tuh Zivi? Ya, artinya Allah memberikan cobaan itu nggak cuma satu rumah. Artinya memberikan cobaan di satu Bekasi yang kita semua pasti merasakan semua. Amin. Betul, tinggal amal ibadahnya kayak gimana masing-masing. Biasanya pasti ada hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil di CV ya. Oke, thank you. Nanti kita tunggu lagi performnya yang luar biasa sekali. Dan nanti segmen ini pemirsa, di segmen kedua ini kita akan mendengarkan tausiah dari Habib Ahmad Al-Kaf. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi baitin min buyutillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama yang saya hormati dan saya muliakan sahabat saya Kiai Haji Al-Ustadz Arifin Nugroho yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah Unisma Bekasi yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Wabil khusus pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam kondisi puasa ini Allah angkat derajat kita semuanya. Allah berikan kita sehat walafiat. Dan mudah-mudahan di saat kita menyaksikan acara yang mulia ini, Damai Indonesiaku, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat agar kita makin hari makin baik, makin taat, makin dekat kepada Allah, istiqomah sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan semuanya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini luar biasa, subhanallah. Kita masuk hari ke-12 Ramadan. Tidak terasa Ramadan cepat luar biasa. Kurang lebih separuh lagi akan meninggalkan kita. Tema kita disuruh hati-hati, pas betul. Orang biasanya kalau sudah naik mau turun harus lebih hati-hati. Waspadai. Waspadai. Ini kita. Hati-hati betul-betul. Kadang-kadang orang itu ujub. Merasa bangga, merasa ini dia hebat, dia luar biasa. Tadi kita sudah dengar dari Ustadz Arifin Nugraha, Masya Allah begitu luar biasa. Dia taat, dia apa namanya sudah maju rezekinya, pangkatnya, ininya. Tapi kadang-kadang dia berbuat maksiat, maka dia bangga dengan maksiatnya. Ini yang bahaya luar biasa. Orang-orang fasikin, orang-orang yang fasik, yang maksiat wal'iyadzubillah dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Diberi karunia bukan tambah dekat sama Allah, malah jauh dari Allah. Merasa saya bisa tanpa sholat, merasa saya bisa naik pangkat, walaupun kadang-kadang curang-curang. Ada apa tidak kadang-kadang? Ada apa tidak? Ah, luar biasa, curang. Tapi saya tetap menang kok. Wah, loh. Ini naudzubillah min talik, bohong. Terus mengatakan, saya menang kok dengan bohong, bangga. Naudzubillah min talik. Ini yang hati-hati. Diingatkan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dengarkan baik-baik ancaman dari Allah Jalla Jalaluh. Orang yang lupa bahwa dia kadang-kadang bukan berarti Allah tidak lupa, Allah lupa, tapi kadang-kadang mereka lupa bahwa ini semua adalah karunia dari Allah. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya hebat. Tadi sudah diingatkan. Tahu Fir'aun? Kenal gak Fir'aun? Nah, kenal. Ya enggak, itu luar biasa Fir'aun. Mengatakan saya hebat, saya gak pernah sakit. Hadhil anharu tajri min tahti. Oh, sungai ini Nil itu berjalan naik turun pasang surut, saya yang mengatur. Waduh. Akhirnya mati, mampus dengan dia sombong dengan air, mati dengan. Ingat gak Fir'aun matinya di mana? Pada nggak kenal berarti ini. Fir'aun matinya di air, betul apa betul? Masuk. Dulu sombongnya begitu juga. Orang-orang yang sombong, bangga, merasa hebat, dia harusnya kembali. Ya Allah, saya diberi kemuliaan. Saya ini tambah bersyukur kepada Allah. Bukannya malah merasa hebat. Saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu ini, saya bohongin sana, saya ini. Terus. Ini orang yang lupa sama Allah. Kata Allah, jangan kalian ikuti nih orang-orang ini. Jangan ikuti orang-orang yang seperti ini. Nanti Allah akan lupakan mereka kepada dirinya. Dirinya tidak tahu, akhirnya dia sombong, akhirnya jatuh. Wal'iyadzu billah. Ini hati-hati diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah istidraj. Kadang-kadang Allah itu mulur-mulurin. Bukan Allah tidak tahu. Ini orang suka bohong. Allah tahu apa tidak? Dirinya sendiri. Kalau orang bohong tahu apa tidak? Tahu. Orang lain aja tahu. Cuma kadang-kadang nggak berani aja. Betul apa betul? Ini luar biasa. Allah mengatakan hati-hati. Jangan. Ini lagi di istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah ulurkan, dia nggak tahu, asyik aja, tahu-tahu jeblak.
mau lihat itu pagar 30 kilo. Pagar di mana tuh? Pada lupa dah. 30 kilo panjang apa tidak? Tadinya semeter, 2 meter, 3 meter, pikir nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani. Saya bos, saya uangnya banyak, saya kenalannya banyak. Terus pas 30, blek, kabur dah. Nggak ada yang berani. Tambah lagi lainnya. Ada yang lebih dahsyat lagi, Pertamak. Pertamak 5 tahun, coba bayangkan, maksiat demi maksiat, bohongin bangsa Indonesia. Coba bayangkan, dioplos, betul. Sampai Jaksa Agung sendiri yang mengumumkan setahun itu lebih dari 190 triliun. Coba bayangkan, duitnya banyak apa dikit? Kira-kira kalau buat THR kira-kira dapat semuanya enggak? Tuh, beli jadi hampir 1.000 triliun. Coba bayangkan 1.000 triliun. Lupa setahun, 2 tahun pikir nggak ada yang tahu. Gelebak. Betul. Tambah lagi minyak kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ini Allah, ya Allah, ini maksiat. Berhentilah sebelum kalian diberhentikan oleh Allah. Hati-hati, kalau sudah tahu dapat nikmat, maka berhentilah dari maksiat. Jangan teruskan, kembalilah taubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Habibana Habib Ahmad Al-Kahf yang telah menangkapi tema yang menarik ini di segmen kedua. Hati-hati pemirsa, merupakan kewaspadaan bagi kita ketika kita mendapatkan kenikmatan yang berlebih. Jangan-jangan ini merupakan istidroj, dan jangan-jangan itu justru membuat kita nyaman untuk berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen ketiga dan juga keempat dan kelima nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya pemirsa, waspadai ketika kita nyaman berbuat maksiat. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Nah, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Namun sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu. Nanti di segmen 4 pemirsa, ada segmen Nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Anda bisa tuliskan lewat kolom komentar kami, dan Anda ajukan pertanyaan berkaitan dengan tema besar kami, yaitu waspada ketika kita nyaman berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu, ada Mbak Lintang ya. Silakan Lintang. Oke, boleh berdiri, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Arifin Nugroho. Boleh sambil turun nanti Ustadz ya jawabnya ya. Oke, silakan Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang dari Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyadari bahwa kita terlalu jauh dalam dosa maksiat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Lintang. Silakan Ustadz Arifin Nugroho. Baik, bismillah. Bagaimana kita itu bisa melihat kalau kita terlalu jauh sudah berbuat maksiat, begitu ya? Baik. Jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu sudah diberikan ilham untuk melakukan perbuatan buruk, na'udzubillah, dan perbuatan baik. Di antara maknanya kita diberikan satu alarm. Kalau kita itu sedang lengah, maka alarm itu berbunyi. Contoh misalkan, orang ketika nyolong sendal. Waktu nyolong kira-kira dia bisa memakai sendalnya itu dengan nyaman atau tidak? Atau dia lihat kanan, lihat kiri, terus dia sembunyikan, begitu kan? Nah, ada apa? Ada rasa takut di hatinya. Ada rasa malu menggunakan itu. Kenapa? Karena sebenarnya ada fitrah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala benamkan di dalam hatinya untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Hanya saja kadang-kadang begitu tadi,
apa yang sebenarnya bisa dia lihat dengan kacamata imannya tertutup dengan nafsu. Sehingga jatuhnya pada hal yang disebut dengan istidraj, nyaman ketika dia berbuat maksiat. Nauzubillah. Fitrah manusia harusnya ketika mengumbar aurat malu, takut. Tapi coba kalau kita lihat sekarang, ada nggak orang yang berbangga ketika dia mengumbar aurat? Ada, banyak di sana sini. Nah, itu ada sesuatu yang perlu untuk dinormalkan kembali, dikalibrasi. Kalau ada pertanyaan sejauh mana kita ini kadang-kadang melihat diri kita sudah melenceng ataukah belum, maka istafti qalbak. Tanya betul-betul dari dalam hati ini. Merenung dengan sedemikian rupa sambil mengucap kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak zikir kepada Allah. Sebab zikir itulah nanti yang akan mensucikan. Zikir itu yang akan membersihkan. Membersihkan hati, membersihkan kolbu, membersihkan panca indera. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbanyak zikir, ya Allah, kira-kira saya ini sudah melenceng belum ya? Sudah melenceng belum ya? Saya nyolong baru 300 juta, sudah melenceng belum ya? Begitu tuh. Nah, kira-kira kalau nyolong 300 juta itu sudah melenceng belum? Sudah melenceng belum? Sudah, karena hatinya pada baik, hatinya pada baik. Makanya yang segitu melenceng. Mana lebih melenceng? 300 juta apa 300 ribu? Mana yang melenceng? 300 juta apa 300 ribu? Nah, kalau yang jawab 300 juta berarti rada miring juga ke sana. Sebab nyolong walaupun 2.000, nyolong. Nyolong walaupun 2.000, nyolong. Ya. Ada orang yang hanya sekedar sedikit perbuatan dosanya takut. Begitu lagi siang hari, HP dia habis baterai, masuk ke masjid. Lalu tiba-tiba dilihat di pojokan ada stop kontak. Kira-kira kalau yang hadir di sini langsung colokin ke stop kontak atau colokin? Nah, kira-kira gimana? Ini kadang-kadang banyak orang yang kebetulan. Nah, kebetulan. Padahal ini masjid bukan untuk charger HP dia. Itu contoh. Ada orang beli gorengan buat buka puasa 10. Begitu dihitung sampai di rumah ada 12, langsung dia alhamdulillah bonus. Dari mana tahu dia bonus? Jangan-jangan pedagangnya yang lupa. Coba bagaimana kalau beli gorengan, mana yang tanya tadi? Beli gorengan 10. Rumahnya di mana? Rumahnya Jakarta mana? Jakarta Timur. Beli gorengan di Jakarta Barat. Beli gorengan 10, begitu sampai di rumah di Jakarta Timur ada 12. Kira-kira bagaimana yang 2? Alhamdulillah. Alhamdulillah bonus. Begitu. Berarti sudah ada yang melenceng. Harus tahu ini kira-kira gimana. Makanya sebelum, hati-hati apalagi kalau belinya jauh. Ya. Ustadz Sofyan belinya di Jakarta Selatan, dibawa ke Jakarta Utara gitu ya. Itu perlu. Kenapa? Karena hati ini untuk ngecek dia itu termasuk bahagian yang masih normal atau tidak dengan yang seperti itu. Kalau melakukan perbuatan dosa langsung nangis, langsung takut. Bayangkan ada seorang ulama besar hanya gara-gara makan buahan yang ada di pinggir sungai, ya Allah taubatnya luar biasa. Padahal namanya itu buahan sudah di pinggir sungai. Kalau kita jangankan di pinggir sungai, di halaman orang dilempar-lempar supaya jatuh. Nah, ini masalah. Ya, terus begitu dapat ngucapnya juga enggak alhamdulillah gitu. Ada orang sekarang ini bermaksiat ngucap alhamdulillah. Ini masalah besar. Nah, ini nyaman. Kalau udah ngucap alhamdulillah itu kan berarti udah di atasnya nyaman ya. Nyaman dengan perbuatan maksiat. Nyolong enggak ketahuan, alhamdulillah. Ya. Maksiat enggak ketahuan, alhamdulillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ya, istafti qalbak, tanya hati. Tapi sebelum tanya hati, bersihkan hati. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho yang telah memberikan jawaban yang sangat menarik. Nah, berikutnya kami persilakan Amel yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Amel, boleh berdiri. Akan dijawab oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan Amel.
Permisi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia dari Jatiasi. Saya izin bertanya Ustadz. Saya dulu pernah dekat dengan seseorang. Terus orang itu tidak ada hubungan apa-apa. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Tapi waktu bulan puasa kita sering tadarusan bareng dan juga setoran hafalan bareng. Nah, hubungan itu juga untuk tujuannya untuk saling menyemangati. Nah, apakah itu termasuk maksiat? Dan walaupun itu untuk kebaikan, Ustaz. Makasih. Berarti ini lawan jenis ya, begitu ya? Lawan jenis. Amel ini sudah paham Habib untuk jadi Amel ini mempunyai sahabat begitu ya, hubungan sangat dekat sekali tapi tidak ada hubungan apa-apa. Benar yakinnya tidak ada hubungan apa-apa ya. Tapi ini hubungannya saling support. Jadi tadarus bareng. Nah, ini apakah termasuk yang perbuatan yang maksiat dan lain sebagainya? Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan menarik luar biasa. Karena dohirnya. Karena ini pertanyaan kelihatannya dibungkus dengan indah luar biasa. Indah, tadarus, ngaji. Siapa yang berani melarang ngaji? Tadarus, betul loh, betul? Ya enggak? Kayaknya baik untuk Quran, untuk menghafal. Tapi lupa ada rambu-rambu dalam ilmu. Kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Arifin harus istafti qabl waqt. Sebelum itu ada yang lebih penting lagi. Belajar. Ilmu. Kita harus tahu batasan-batasan. Mana orang lelaki, mana orang perempuan. Mana yang halal bagi orang lelaki, mana yang halal bagi orang perempuan. Sudah dibatasin apa belum? Ada enggak dalam Islam? Perempuan harus sama kecuali sama lelaki yang mahram. Kalau tadi apalagi tadi teman ya enggak, apalagi dulu ada sedikit maunya. Ada rencana lah paling tidak. Betul. Setan ini liciknya luar biasa. Kalau seandainya sudah enggak bisa, cari dengan cara kayak agama dah. Salat malam bareng, ngaji bareng, ke perpustakaan bareng, berduaan. Kalau lelaki berduaan dengan perempuan yang bukan mahrim, yang ketiga siapa? Sepakat. Siapa yang ketiga? Entah yang sudah nikah atau yang belum nikah, sama. Betul. Ini Islam sudah garisin perempuan laki. Kenapa? Karena syahwat itu, setan itu masuk licik. Dia kadang-kadang ngajarin dengan vulgar, nggak bisa. Cara masuk ke majlis taklim, ke majlis-majlis yang kelihatannya dohirnya baik, padahal di situ lagi dihembuskan supaya lalai. Nggak apa-apa, kita ngaji kok, kita sholat kok, kita kan mau ngasih bantuan ke orang banjiran, masalah atau ini itu bagus apa tidak? Bagus perbuatannya, tapi jalannya berduaan. Lelaki dengan perempuan digariskan, la taqrabuz. Terusin, la taqrabuz. Jangan kamu dekati sesuatu yang bisa memicu kepada perbuatan. Betul apa betul? Berarti haram apa haram? Haram apa haram? Ini ilmu diajarkan. Nabi Adam itu tidak boleh dekati ke pohon. Orang-orang kita tidak boleh dekat takrabuz zina, dekati aja jangan, apalagi sudah sangat dekat. Tidak ada orang lain. Ini biasanya setan misik luar biasa. Bukan hanya laki perempuan, begitu juga para pejabat, begitu juga para rakyat, begitu juga semua manusia. Sesuatu yang bikin syubhat jauhin. Apalagi pura-pura kasih bantuan, habis itu di korting 10%. Dulu ada apa enggak bansos 10% di korting? Bansos baik untuk masyarakat, jangan ini. Tahu-tahu dipotong. Ingat apa tidak dulu? Dulu di negara lain. Ini luar biasa, maksiat demi maksiat. Jadi itu adalah maksiat, jauhi. Istighfar kepada Allah. Kalau memang jodoh,
Allah akan lembutkan hatinya. Insya Allah ketemu dalam keadaan singgasana yang mulia. Amin, amin. Insya Allah segera dihalalkan ya Habib ya. Baik, terima kasih Habibana atas jawabannya. Nah pemirsa, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan lewat Instagram kami, Anda bisa tulis di kolom komentar kami, yaitu di @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi, Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Kami nanti akan bacakan dan nanti akan dijawab pertanyaan Anda di segmen berikut, di segmen 4 dalam segmen Nasihat Ustadz. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Nah, kita masuk dalam next segmen Nasihat Ustadz. Kami akan bacakan satu persatu para petanya dan juga nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama, saya akan bacakan atas nama Nai. Assalamualaikum Ustadz, nanti dijawab oleh Ustadz Arifin Nugra dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika orang yang berbuat maksiat kemudian menyesal dan taubat, tapi kemudian maksiat lagi, taubat lagi, begitu seterusnya. Apakah itu taubatnya diterima Ustadz? Nah ini taubat sambel ini. Silakan Iya, Ustadz. taubat sambel. Saya kira mungkin kalau yang bertanya juga sadar itu. Kalau taubatnya taubat sambel, makanya dia karena ragu diterima apa enggak, dia tanya. Ya, dia ragu diterima atau tidak, dia tanya. Tubu ilallahi jami'a. Kita diminta memang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini adalah salah satu pintu yang memberikan kebaikan luar biasa. Bayangkan, ada orang yang masuk surga karena dosanya. Apa ada? Kan enggak ada. Tapi dengan taubat itu memberikan kemungkinan itu. Jadi ketika ada seseorang pendosa yang dengan dosa begitu banyak lalu dia bertaubat, tapi taubatnya itu betul-betul taubatan nasuha, maka taubatnya itu yang bisa menghapus dosa, bahkan bukan hanya sekedar menghapus dosa, tapi mampu untuk bisa membuat dosanya itu dengan rahmat Allah berubah menjadi pahala. Masya Allah. Jadi taubat itu adalah pintu kebaikan yang hanya bisa dilalui oleh pendosa. Kalau bukan pendosa nggak bisa dia bertobat, mau tobat dari mana? Nah kalau tobat maksiat, memang kalau kita lihat syarat tobat diterima itu 3. 1 nyesel. Yang kedua minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, punya azam tidak melakukan lagi. Jadi ini udah ketahuan ini taubatan nasuha di situ. Nyesel, minta ampun kepada Allah dan tidak melakukan lagi, azam untuk tidak melakukan lagi. Maka taubatnya nasuha. Nah kita lihat kalau yang tadi tobat maksiat. Sebab begini, kadang-kadang ada orang yang sudah bertaubat mungkin saking beratnya godaan syaitan pada dirinya, akhirnya tergelincir. Tapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Namanya manusia ada kalanya dia tergelincir. Baik. Tapi kalau dia tidak sama sekali menjaga, bahkan menikmati dosa itu, lalu datang lagi, santai nanti tobat. Maksiat lagi, santai nanti tobat. Tentu yang seperti ini tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugra. Jawabannya berikutnya saya akan bacakan atas nama Ray Runi, saya akan dijawab oleh Habibana. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya mengenai amalan harian yang bisa membantu saya agar tidak mengulangi maksiat yang sama. Ini panjang pertanyaannya, yang kalau bisa saya ringkas adalah beliau ini sudah terlanjur terjerembab dalam kemaksiatan atau kehidupan gelap lah begitu ya. Nah tapi ada dalam kondisi dia suatu saat dia sangat membutuhkan uang atau sangat membutuhkan materi sehingga dia harus berbuat maksiat, sehingga harus masuk ke dalam kemaksiatan. Nah ini bagaimana, adakah amalan agar dia bisa istiqomah dan tetap tenang sehingga tidak terjerembab lagi masuk lagi dalam lubang maksiat tadi? Habib, silakan Habib. Baik banget ini pertanyaan, Masya Allah, tabarakallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Jalla Jalaluhu itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu cinta kepada hambanya.
Orang yang betul-betul mau kembali kepada Allah, Allah panggil siang dan malam. Malam-malam turun rahmatnya Allah ke langit bumi. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah orang yang mau minta taubat kepada aku, minta maaf, maka aku maafkan, kata Allah. Pakainya fa'aghfiralah. Langsung aku berikan taubatnya. Tidak cukup begitu. Hal min talibi hajatin. Nah, ini sebuah hajatnya ini. Karena dia berbuat maksiat, karena punya hajat, akhirnya maksiat lagi. Datangi Allah waktu malam. Salah satunya Rasulullah memberikan kabar gembira ini tiap malam. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya ba'da thuluthil lail. Dalam riwayat ba'da thuluthayil lail. Ketika sepertiga malam atau 2/3 malam. Allah turun dengan rahmatnya, menawarkan kepada kita, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin, hal. Apakah ada yang punya hajat? Hajat rezeki, hajat jodoh, hajat jabatan, hajat macam-macam. Kata Allah, fa'aqdiyalah, saya akan berikan kepada dia. Nah, ini kalau memang betul-betul dia mau kembali, amalan yang paling istimewa diajarkan Rasulullah, bangun malam. Salat sunnah, dekati Allah, menangis depan Allah Jalla Jalaluh. Selain minta ampun, ya Rob, aku punya anak, ya Rob, aku maksiat gara-gara anak-anak gak makan, ya Rob. Suamiku meninggalkan aku, ya Rob. Ya Rob, lembutkan hati suamiku, ya Rob. Ya Rob, ya Rob. Terus Allah itu maha mendengar. Apalagi kalau malam sambil meneteskan air mata, betul-betul menyesali seperti tadi yang dikatakan 3 syarat itu dipenuhin. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Datangi Allah, jangan datangi lain-lainnya. Yang lainnya kadang-kadang mengajak kepada maksiat. Apalagi sudah banyak utang, datang pinjol lagi. Dup, wah, tambah celaka wal'iyadzubillah. Datangi Allah Jalla Jalaluh. Minta sama Allah tiap malam. Rasulullah nggak bohong. Ini hadis qudsi. Allah itu maha pengasih. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, lawajadullaha tawwaban rahima. Coba barangkan, siapa yang kembali kepada Allah, Allah menerima taubatnya, rahim, pengasih. Ketika sudah taubat, Allah kasih bonus. Mudah-mudahan dia akan kembali menjadi orang-orang yang istimewa dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami akan bacakan atas nama Ira untuk dijawab oleh Ustaz Arifin Nugroho. Assalamualaikum Ustaz, saya Ira dari Jayapura, Papua. Waduh jauh nih. Mau bertanya, bagaimana kalau orang puasa terus chat, VC, telepon sama laki-laki yang bukan muhrim, terus pikirannya, pembicaraan jadi kemana-mana. Apakah ini puasanya masih sah ini? Silakan Ustaz Arifin. Baik, orang puasa tapi video callan. Video call dengan yang non mahramnya, ya. Lalu setelah itu ada pikiran-pikiran. Tadi Habibana sudah memberikan kepada kita batasan, ya. Semua ada batasannya. Laki-laki, perempuan, syariat sudah memberikan batasan. Perlu dijaga. Memang yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, berhubungan suami istri. Kalau hanya sekedar misalkan video call lalu terbayang hal-hal yang tidak baik, puasa tidak batal. Tapi habis pahala. Kan sayang. Apa hukumnya Ustadz, saya puasa tapi sambil scroll makanan-makanan enak? Tidak batal, karena tidak dimakan itu makanan, cuma dilihat. Tapi kadang bisa membuat pahala berkurang. Maka yang penting bagi kita adalah apa yang disampaikan oleh Nabi. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih Habib, terima kasih Ustaz Arifin. Nah, di segmen 5 kami akan buka dan persilakan kembali para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan di segmen 5 ini kami persilahkan kembali untuk para jamaah mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Abdul Khair yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Abdul Khair, nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Khair dari Universitas Islam 45. Bib, ini gara-gara teknologi digital, Bib. Jadi Al-Qur'annya pun Al-Qur'an digital, Bib, gitu. Alhamdulillah kecenderungan masyarakat untuk tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan sebenarnya lumayan meningkat, tapi pakai
Al-Quran digital, Bib. Problemnya itu kalau pakai Al-Quran digital itu kadang-kadang suka ada iklan. Jadi iklan, disenggol iklan. Iklan, oke. Begitu asik membaca, disenggol iklan. Iklan baju baru lah atau apa begitu. Kadang-kadang dia lupa, terbuai untuk kemudian melihat iklan. Saya kemudian merasa menilai apakah itu termasuk gangguan yang cenderung ke maksiat pada saat kita sedang asik membaca Al-Quran, terganggu dengan keasikan untuk melihat dan memantau iklan. Ya. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan hanya Al-Quran aplikasi aja ya, atau aplikasi Al-Quran digital. Ketika kita menggunakan mushaf, ada WA masuk nih. Ya, akhirnya masuk. Akhirnya terganggu juga tuh, Pak. Silakan, Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan luar biasa dari Unisma ini, Masya Allah. Karena kemajuan luar biasa, digital sudah tidak bisa kita tinggalkan. Segala-galanya kita perlu, termasuk aplikasi Al-Quran, tausiah, semuanya sekarang pakai digital. Digital, cuma biasanya digital itu nggak mau free begitu aja, cari iklan. Jadi dikasihkan tapi bayar, bayarnya kita tidak bayar, yang bayar iklan. Kalau iklannya biasa mungkin nggak ada masalah, cuma yang masalah kadang-kadang iklannya luar biasa. Oh, luar biasa. Ini yang menjadikan HP menghancurkan para pemuda. Manusia kadang-kadang iklan-iklan yang tidak disangka-sangka kayaknya pada diem nih. Muncul. Ini yang harusnya di Kominfo kalau dulu, sekarang Komdigi ini harus hati-hati, jangan yang maksiat-maksiat. Ini yang masalah maksiat-maksiat, iklannya iklan maksiat, yang ditunjukkan maksiat. Padahal tadi masalah Quran, masalah tausiah, kadang-kadang ini itu. Nah ini yang merusak, kita sudah minta terus bahwa yang berwenang itu harusnya dia bisa meng-cut yang maksiat. Silahkan mau iklan-iklan apa saja, ini dosanya ditanggung loh. Para pejabat tanggung, kenapa? Sampai di akhirat orang lagi ngasih ngaji, iklannya maksiat, akhirnya terbuai. Nah ini sebab dianya dosa, yang ngaji itu kalau dia ini di ujian, dia terpikat, akhirnya nonton, akhirnya terus lanjut, dia dosa. Tapi yang lebih dosa yang naruh iklan, yang lebih dosa lagi yang mengizinkan. Ini dosanya bertumpuk-tumpuk, luar biasa. Tapi kalau yang baca, cepat-cepat berhentikanlah, jangan lihat. Ya enggak, yang di sana juga harusnya cepat-cepat stop. Jadi juga sampai dia punya tabungan maksiat. Digital itu bagus, luar biasa. Tapi jangan sampai maksiat-maksiat. Kita hancur bangsa ini gara-gara maksiat handphone ini maksiat, wal'iyadzubillah. Tolong, ini kebetulan bertanya begini, saya minta tolong sekali lagi, 1000 kali lagi. Yang berwenang dalam masalah ini, stop maksiat-maksiat di HP. Karena ini menghancurkan para generasi penerus kita, menghancurkan para pemuda kita. Mudah-mudahan ini pertanyaan bisa menjadikan semangat orang-orang yang pada melihat. Para pejabatnya mudah-mudahan mereka tanggung jawab di depan Allah, bukan hanya di dunia saja. Kalian bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Habibana. Nah, kami berikan kesempatan satu lagi atas nama Leni. Boleh mic-nya mungkin digeser. Leni, ada yang mengajukan pertanyaan? Silakan. Oke. Ada? Baik, kalau begitu nanti akan kita lanjutkan di segmen berikut dengan berdoa bersama-sama guru-guru kita nanti, dan sekaligus kita akhiri acara ini. Dan untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, buka puasa dengan menu ala-ala Korea seru kali ya. Tapi bagaimana ya kita bisa makan makanan ala Korea yang enak dan sehat serta halal, tapi simple dan tidak harus ke restoran Korea. Nah, jangan khawatir pemirsa, sekarang Anda bisa menikmati cita rasa Korea dari rumah. Ini dia, Cedea
omukbar. Teksturnya lembut dan kenyal, rasanya enak dengan cita rasa Korea yang otentik. Terbuat dan tersedia dalam 2 varian rasa, yaitu Cedea Omukbar Vegetable dan Cedea Omukbar Cheese. Cara pengolahannya juga sangat praktis, tinggal direbus atau direndam di air panas bersama kemasan yang sudah food grade. Atau bisa juga dibuka kemasannya. Cara masaknya juga bisa dibakar atau bisa digoreng sesuai selera. Dan juga cocok sekali untuk diolah dan dikreasikan ke berbagai masakan. Bisa dimakan kapan saja, cocok banget untuk sahur dan berbuka puasa. Selain praktis, yang paling penting omukbar ala Cedea ini aman dikonsumsi karena diproses secara higienis dan juga sudah tersertifikasi halal. Alhamdulillah. Dan pemirsa, produk Cedea ini sudah diekspor ke Korea Selatan loh. Keren banget kan? Terbukti kalau produk Cedea berkualitas dan higienis. Masya Allah. Sekarang Cedea Omukbar sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen food terdekat. Oh iya, bisa beli di online juga loh pemirsa. Jadi jangan lupa stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu kreasi resep Cedea apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @cedeaseafood. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo berbuka dengan Cedea Omukbar. Cedea Omukbar enaknya debak. Cedea, ikan olahan bermutu. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan pemirsa, sebelum kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habib Ahmad Al-Kaf, nanti kita akan sedikit mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Arifin Nugroho. Nah, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jamaah yang insya Allah diberkahi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu untuk kita ketahui bahwa kita memang hidup di akhir zaman yang begitu banyak sekali fitnah hadir. Maka hendaknya kita memperbanyak diri dengan membentengi segala apa yang ada pada kita ini dengan hal-hal yang positif. Tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita, banyak dekat dengan orang-orang soleh agar apa-apa yang kita lakukan ini ada yang membimbing. Jadi jangan sampai kita itu nyaman melakukan perbuatan maksiat. Salah satunya orang yang nyaman melakukan perbuatan maksiat sebab dia jauh dari orang-orang yang baik. Kalau dia dekat dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, guru-guru kita ini akan mengingatkan. Dan berikutnya kalau kita sudah mendekatkan diri pada orang-orang yang soleh, buka hati kita lebar-lebar, terima nasihat beliau-beliau yang tulus itu dengan baik. Sebab nasihat-nasihat beliau-beliau itulah yang mampu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Hilangkan ego, hilangkan sombong. Walaupun kita punya segalanya dari dunia, tapi ingat hati kita makin senang setan untuk menggodanya. Kalau kita tidak mengikuti nasihat para ulama, kita tidak mengikuti nasihat para guru, yang ada nanti na'udzubillah di akhir perjalanan hidup kita tergelincir, nyaman berbuat maksiat ini tergelincir. Hati-hati. Maka mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di sini dan semua pemirsa diberikan kelembutan hati untuk menjaga iman dengan baik, untuk dekat dengan para ulama, untuk mudah hatinya terbuka menerima nasihat dari beliau-beliau. Insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Dimulai dengan istighfar. Semuanya kita beristighfar. Astaghfirullah. Semuanya.
Rabbal baraya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kami dulu berlumpuran dengan dosa ya Allah. Ya Rabb, di pertengahan Ramadan ini ya Allah, kami mohon mudah-mudahan Kau bimbing kami agar kami bisa istiqomah, kami bisa berhenti dari maksiat, panjangkan umur kami dalam keadaan taat, mudahkan rezeki kami ya Allah, dan lembutkan hati kami agar kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah, agar kami bisa menikmati di akhir-akhir hayat kami ini dengan istiqomah di jalanmu ya Allah, agar kami bisa mendapatkan kenikmatan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, kami punya negara ya Allah, pemimpin kami mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah, jaga pemimpin kami ya Allah agar kembali kepada rel yang benar ya Allah, agar Indonesia makin makmur, makin jaya, makin berkah, dan rakyatnya makin sejahtera ya Allah. Ya Rabb, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.